selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran agama kita hari ini, marilah kita berdoa, ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar materi agama, pembelajaran yang ke-14 ya anak. Materinya tentang beriman berarti berbuat demi Allah. Silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku paket agama. Silakan dibuka buku paket agama halaman 94. Sampai dengan halaman 101. Kemudian, silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku LKS Agama. Silakan dibuka buku LKS Agama halaman 8. Sampai dengan halaman 14. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan alasan Tuhan Yesus wafat di kayu salib dengan benar. Kemudian, yang kedua, siswa dapat menyebutkan tugas Santo Tarsisius dengan benar. Anak-anak, sekarang kita akan belajar materi agama, pembelajaran yang ke-14. Beriman berarti berbuat demi Allah. Anak-anak, apakah kalian pernah mendengar cerita tentang penyaliban Yesus yang membela kebenaran? Nah, berikut ini silakan anak-anak menyimak cerita tentang Tuhan Yesus yang rela disalibkan demi menebus dosa manusia ya anak. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua, dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama, menyuruh mencari kesaksian tentang Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya ya anak-anak. Nah, banyak juga orang yang memberikan kesaksian palsu terhadap Yesus. Tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Kemudian Yesus menjawab, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi?
kamu sudah mendengar hujatan terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu, dengan suara bulat, mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Maksudnya bahwa Tuhan Yesus harus dihukum mati, ya anak. Tetapi di sini Tuhan Yesus tidak salah, ya anak-anak. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Kemudian Yesus menjawab, "Engkau sendiri mengatakannya. Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya aku bebaskan orang Yahudi ini?" Tanya Pilatus kepada orang yang melihat, orang-orang di sekitar gedung mahkamah agama, ya anak-anak. Kemudian orang yang ramai-ramai mereka berteriak, kemudian mereka berkata, "Salibkan dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Lalu kejahatan apakah yang dilakukannya?" Lalu mereka semakin keras berteriak, "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan. Dalam pemberontakan, ya anak. Dan oleh karena itu, Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak. Ia membebaskan Barabas bagi mereka. Nah, padahal Barabas ini yang salah, ya anak. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon dari Kirene, orang dari luar kota. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota. Arti dari nama Golgota adalah tempat tengkorak, ya anak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 tiba. Ketika ia disalibkan, orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Kemudian mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Turunlah dari salib itu, selamatkanlah dirimu," kata mereka, ya anak. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat mengolok-olokkan dia. Dia di antara mereka semua dan berkata, "Orang lain dia selamatkan,
tetapi dia sendiri tidak dapat dia selamatkan. Mereka mengolok seperti itu ya anak-anak. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun. Seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Anak-anak, seorang yang disalib sebelah kanan berkata, "Bukankah engkau adalah Kristus?" Dia bertanya kepada Tuhan Yesus. "Selamatkanlah dirimu dan kami." Seorang yang disalib sebelah kiri juga berkata ya anak kepada Yesus, "Kita memang selayaknya dihukum. Sebab itu kita menerima balasan setimpal perbuatan kita." Tetapi Tuhan Yesus tidak berbuat salah. "Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja," kata Yesus kepadanya. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Anak-anak, pada jam 12 awan putih meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan ia berdiri dan melihat matinya demikian. Berkata ia, "Sungguh orang ini adalah Anak Allah." Nah anak-anak, itu tadi cerita tentang Tuhan Yesus yang rela mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia ya anak. Anak-anak, apakah kalian pernah mendengar cerita tentang Santo Tarsisius? Nah, berikut ini silakan anak-anak menyimak cerita tentang Santo Tarsisius. Ada seorang anak yang selalu mengikuti misa pagi bersama ibunya. Walaupun situasi sangat mencekam. Anak itu bernama Santo Tarsisius. Suatu hari, setelah selesai perayaan Ekaristi, pastor meminta kerelaan salah satu umat untuk menghantar sakramen Maha Kudus kepada para tahanan yang akan dilemparkan ke tengah singa yang lapar ya anak-anak. Semua umat saling memandang dan tidak ada seorang pun yang berani menghantarkan hosti kudus itu kepada mereka ya anak-anak, karena takut ditangkap. Nah, Tarsisius merasa bahwa ia mampu melaksanakan tugas mulia itu. Tarsisius berdiri dan berkata, "Pastor, biarkan aku menuju penjara membawa tubuh Kristus buat saudara kita di sana," kata Tarsisius ya anak. "Engkau masih begitu kecil. Kalau serdadu Romawi menangkapmu, apa yang akan kau perbuat?" kata pastor. "Bapak pastor, percayalah, saya akan berhati-hati dan akan menjaga hosti kudus ini tiba dengan selamat." Anak-anak, apa yang terjadi? Nah, melihat keberanian Tarsisius, pastor membungkus sakramen Maha Kudus itu dan diberikannya kepada Tarsisius. Nah, anak-anak, dari sekian umat yang telah mengikuti perayaan Ekaristi, hanya Tarsisius yang berani mengantar sakramen Maha Kudus kepada tahanan yang dipenjara ya anak. Dalam perjalanannya, Tarsisius melewati sebuah lapangan. Dilihatnya sejumlah anak sedang bermain di sana.
Tarsisius diajak bermain oleh mereka, namun ditolaknya karena di tangannya ada sakramen Maha Kudus. Anak-anak, apakah kalian tahu apa yang terjadi setelah Tarsisius menolak ajakan dari teman-temannya untuk bermain di lapangan? Ya, teman-temannya menarik tangan Tarsisius. Tapi Tarsisius makin kuat mempertahankannya. Mereka ingin merebut benda yang berada di tangan Tarsisius. Namun tidak berhasil ya anak-anak. Salah seorang mengambil sebuah batu dan dilemparkannya ke arah Tarsisius. Wah, jahat sekali ya anak-anak teman-temannya ini, sampai mereka melemparkan Tarsisius menggunakan sebuah batu. Tangannya tetap tak terbuka. Kini ia semakin kuat memeluk sakramen Maha Kudus ke dadanya. Teman yang lain ikut melempari Tarsisius dengan batu. Mereka terus melemparinya sampai akhirnya Tarsisius mati demi menjaga sakramen Maha Kudus. Nah, anak-anak, di sini perjuangan Tarsisius sangat tidak terhitungkan ya anak-anak. Dia seorang anak yang berani mengantarkan sakramen Maha Kudus kepada para tahanan yang dipenjara. Anak-anak, Santo Tarsisius telah mengorbankan dirinya demi Yesus Kristus. Ia rela mengorbankan diri demi sakramen Maha Kudus yang akan dibagikan kepada orang-orang Kristen di penjara. Anak-anak, Tarsisius mempertahankan hosti kudus sampai mati. Anak-anak, ada pertanyaan untuk kita semua. Apakah kita sanggup membela Tuhan Yesus seperti Santo Tarsisius? Nah, harapannya untuk kita semua sanggup atau kita wajib mengikuti teladan yang telah diberikan oleh Santo Tarsisius ya anak-anak, dengan cara kita rela mengorbankan diri kita demi Yesus Kristus. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada 2. Khusus kesimpulan pembelajaran, silakan anak-anak tulis di buku catatan agama. Kesimpulan pembelajaran yang pertama, alasan Tuhan Yesus wafat di kayu salib adalah untuk menebus dosa manusia. Kemudian, kesimpulan pembelajaran yang kedua, tugas Santo Tarsisius adalah membawa sakramen Maha Kudus. Anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran agama kita hari ini, khususnya pembelajaran yang ke-14, materinya tentang beriman berarti berbuat demi Allah. Marilah kita ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Salam Maria secara bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan masing-masing ya anak-anak.